أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات عضو البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عبد الحداد رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sambungannya halaman 9. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu. Dapat ya lah. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu. Syekh Abu Madyan berkata, Jarsidin la yakunul muridu muridan. Kadakawa seseorang dipadahkan seorang murid. Arti murid ini tak tinggi derajatnya daripada tolib. Nah, kalaunya tolib tinggi lagi derajatnya daripada sami' pulang. Jadi ada orang yang ketujuh pada dengar pengajian. Ada lebih tinggi dari itu yaitu tolib, penuntut ilmu. Nah, ada yang lebih tinggi dari penuntut ilmu. Derajatnya pahalanya lebih banyak yaitu disebut murid ngarannya. Lain murid yang SD yang di sekolahan tuh lain lagi. Mim mahabbah, ra ru'ya, ya yakin, dalnya dawamah. Seluruhnya itu tertuju kepada gurunya. Nah, mahabbah ada rasa cinta lawan gurunya. Ra melihat lawan gurunya. Gurunya pun melihat lawan inya. Ya yakin terhadap gurunya. Dal dawamah mulazamah ayulazima majlisahu. Nah, tugul je kita hadir, maka itu yang disebut murid narannya. Kenapa inya manggawi nang 4 macam itu mim ra ya dal tujuannya satu, yaitu menghendaki karidaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud menghendaki karidaan Allah tadi inya hendak baparak lawan Tuhan. Itu disebut murid narannya. Sedangkan apapun pekerjaan itu biasanya selalu ada sabab, ada pintu. Nang kaya masuk rumah ada pintunya, sama nang kaya kita ke hadrat Allah Ta'ala tuh ada pintunya. Maka pintu untuk kita sampai kepada Allah adalah baguru. Nah, maka terkenallah kata-kata ucapan dari para ulama yang salih-salih, laula murabbi ma'arabtu rabbi. Cakanya kada guruku, aku kada kenal akan Tuhanku. Nah, maka banyak orang belajar tapi ada sampai kepada tujuan hasil yang hendak dicapai karena inya kebalum bujur-bujur menjadi seorang murid. Nah, ada tingkatannya hanya thalib, apalagi tingkatannya ada yang sami', hanya mendengari saja. Nah, lalu di sini dipadahkan oleh Habib Abdul Haddad. Sidin tulis dalam kitab Sidin ini ucapan Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu. Ujar Syekh Abu Madyan, la yakunul muridu muridan. Kada bisa seseorang murid dikatakan sebujur-bujur murid hatta yajida fil Qur'ani kullama yuridu, sehingga kecuali jainya tadi sudah mendapatkan apa yang dia inginkan melewat Al-Qur'an. Nah, jadi ada di dalam surah-surah Al-Qur'an itu yang menjadi amaliyahnya sehari-hari dan kelihatan buahnya. Misal cakanya kita tuh misalnya ma'amalakan qul huwallah, kada Quran sebukuan bang. Qul huwallah ma'amalakan hari-hari, waktunya kada berubah, misal imba asar jumlahnya tetap seitu. Misal qul huwallah misalnya dibaca. Lalu kelihatan hasilnya. Nah, itu yang disebut
termasuk ciri khas seorang murid nananya. Atau misalnya mengamalkan al-muawwidzain, al-falaq an-nas. Namun mengamalkan al-falaq an-nas itu ujar para ulama yang dibukakan hijab melihat rahasia-rahasia surah-surah itu nah. Jadi inya tadi kayak apapun keadaan zaman, walaupun rusak, walaupun situasinya kada aman, walaupun kacau, inya kada pernah ada gangguan di bidang ekonomi dan di bidang keamanan. Nah, jadi kayak apapun kacaunya dunia, ekonominya tetap lancar, keamanannya tetap terjaga bila mengamalkan al-falaq dan an-nas. Nah, berapa kali dia mengamalkannya? Nah, masing-masing tasarah aja sebanyak-banyaknya. Jadi ada yang membaca di dalam surah sembahyang. Jadi tiap kali surah sembahyang al-falaq an-nas, al-falaq an-nas surahnya. Nah, atau misalnya di luar sembahyang, namun di luar sembahyang ambil yang sedang. Ujar Habib Abdullah Haddad, Qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, tiap beisukan. Karena mencangkal kamarian kayak itu juga. Qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Nah, itu hendak mengamalkan jalur kayak itu. Atau ya duduk-duduk santai-santai baca al-falaq an-nas. Nah, itu. Maka fadilatnya orang tadi kayak apapun kacaunya dunia, aman dan tentram ya kita. Nah, maka mun kita kada ada bisi amaliyah surah di antara surah-surah Al-Qur'an tadi, dan apalagi kita misalnya beramaliyah juga tapi kada merasakan hasilnya, berarti ada yang salah di situ. Apakah tuh keikhlasannya kah kurang, atau cara membacanya kah salah, kada bertajwid? Nah, maka kita kada memperoleh buah atau kada memperoleh hasil yang kita kehendaki melewat Al-Qur'an, kada bujur kita sempurna disebut murid naranya. Nah, itu ujar sidin. Wa alaika, nah wajib atas engkau. Nah, amun kita berkehendak kepada keridhaan Allah nih, hendak berparak lawan Tuhan nih, wajib bil muhafazati ala qiraati suwar wal ayat. Nah, kita disuruh benar menjaga, maksud menjaga di sini mengamalkan terus. Nah, ala qiraati suwar wal ayat, atas membaca surah-surah dan ayat-ayat. Allati, yang surah dan ayat itu warada al-hassu bis sunnah, datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi langsung memadahkan, jangan Nabi barang siapa membaca ini hinang kaini. Nah, maka hendaknya kita jangan kada membaca itu. Alaiha fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu-waktu. Sebab ada surah-surah itu yang Nabi menyuruh benar membaca. Wa min dzalika, yang diantara suruhan Nabi yang ada di hadis-hadis Rasulullah yang kita tuh disuruh membaca, antaqra'a kullalailatin, bahwa engkau membaca tiap malam alif lam mim sajadah. Nah, wa tabarakal muluk, surah tabarak, wa surah waqiah, surah waqiah. Nah, itu kan 3 macam nih, alif lam mim sajadah, tabarak, surah waqiah. Mun kadakawa ketiganya usul fikih memadahkan, mun kadakawa menggawi barataan, jangan ditinggalkan barataan. Nah, jadi ambil salah satunya. Baca dulu fadilatnya yang mana paling harat loh. Surah tabarak ya misalnya, jadi polisi di kubur. Jadi mengamalkan surah tabarak ini aman di kubur, inya yang menjaga kita, kada ditanya di kubur. Satu. Batu pulang baca surah waqiah bang, kada mau fakir, sugih di dunia, sugih di akhirat. Pilih mana yoleh ya. Anu wasakun ambek sugih aja ya. Lalu memalakan waqiah misalnya. Nah, tasarah aja nak waqiah. Wa amanar rasul ila akhir surah kafirun. Pansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, sampai kafirin situ. Nah, itu membaca ratibul atas tabacan itu. Itu termasuk disuruh oleh Nabi, termasuk ayat yang disuruh oleh Nabi. Wa surah Dukhan, Lailatul Isnin wal Jumat, malam Senin dan malam Jumat. Wa surah Kahfi yaumal Jumat wa lailatiha. Surah Kahfi hari Jumat lawan malamnya, siang lawan malam Jumat surah Kahfi.
Nah itu mun surah Kahfi ini kada hari-hari, semingguan aja membacanya itu tiap hari Jumat lawan malamnya. Wa in amkanaka. Nah, tapi mun kada kawa badataan sebahagiannya aja. Diambil salah satunya. Mun kita ini paling cocok amanar tuh yang tahandap sedikit. Amanar Rasulu. Ya kalau bila kita baca ratib atas terbaca sudah itu. Makanya orang-orang bahari bubun habaib itu memilih akan menyusun ratib ini diantaranya itu supaya bila kita membaca ratib takait sudah tersangkut sudah lawan suruhan Nabi. Ya Nabi dia bacalah surah-surah atau ayat-ayat yang ini yang pilih yang mana yang hendak. Tulis sidin amanar terbaca kita membaca ratib ini. Wa in amkanaka amun nyawa sanggup jasidin antaqra'a engkau hendaknya membaca suaral munjiyat as-sab'a. Nah, suara munjiyati as-sab'i surah-surah munjiyat yang 7 nya ada kena surah munjiyat yang 7 tuh lah. Cuman ini ulun ringkas saja gen karena ini kan modelnya nih belum masak lagi kitab ini nih oleh Habib Abdullah Al-Haddad sidin menganjurkan lalu sidin menyusun ratib-ratiban di antara susunan sidin adalah Ratibul Haddad, Wirdul Latib. Nah, atau Ratibul Atas susunan guru sidin. Jadi bila membaca susunan ratib-ratib yang sudah sidin susun tuh itu sudah mengamalkan suruhan sidin ini. Nah, gitu supaya kita jangan nyanyuk banyaknya aja amalan dia kalau nyanyuk kan pikiran. Nah, pilih aja pian Ratibul Atas kah, Ratibul Haddad kah, Wirdul Latib kah. Nah, sudah tuntung sudah tuh beratan tobat sudah di situ. Yang minimalnya tuh aja kita. Padalika minal fadhailil azimah, maka surah-surah munjiyat itu mempunyai fadilat-fadilat yang ganal, yang besar di kita. Wa min dalika dan diantaranya lagi antaqra'a engkau hendaknya membaca idza asbahta mubaisukan bah subuh ini nah. Wa idza amsayta kamarian itu sore itu bisa imbah asar, bisa juga imbah maghrib. Awaila al-hadid. Nah, ayat-ayat di awal-awal surah al-hadid. Wa khawatima al-hasyri dan ayat-ayat di akhir surah al-hasyr. Nah, mun baca Ratibul Atas terbaca aja sudah. Yang law anzalna hadzal Qur'an tuh ya tuh. Nah, itu sudah. Jadi mun membaca Ratibul Atas tak amalkan sudah ini. Wal ikhlasa surah al-ikhlas. Wal muawwidzatain dan surah al-falaq an-nas. Nah, maka ujar Habib Abdullah Al-Haddad sidin tuh ujar Nabi juga kan dalam kitab-kitab terdahulu sidin membaca qul huwallah 3 kali. Kalau saya banyak gen 3 kali gen. Al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Besokan kayak imbah kita sembah yang sunat Isra ini nah, duduk stumat baca qul huwallah 3 kali. Kayak itu orang yang ulun tanya 3 qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Minimalnya tuh. Wa kadzalika taqra'ul ikhlas betul kata ke bawah lah. Wal mu'awwidzatain salasan 3 kali ya kalau wa kadzalika taqra'ul ikhlasa begitu juga engkau membaca surah al-ikhlas wal mu'awwidzatain 'indan naumi ma'a ayatil kursi. Namun hendak guring juga baca juga Fatihah 4 ya kita. Fatihah 4 surah al-ikhlas sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali, bertambah dengan ayat kursi sekali mun hendak guring. Itu tambahannya. Wa qul ya ayyuhal kafirun sekali. Mun hendak guring nih. Waja'al dan jadikan olehmu akhira ma taqulu. Jadikan bacaan-bacaan yang di atas tadi waj'alha tuh ha lah tuh kabur ya kalau waj'alha dan jadikan bacaan-bacaan Fatihah 4 Fatihah sekali al-falaq an-nas qul huwallah ayat kursi qul ya ayyuhal kafirun itu akhir ucapan engkau wayah guring di kita artinya kan sambil awak uyus berapa baca nih tuh tak guringnya lagi. Nah itu wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi as-sabila. Allah itu bila sidin berfirman bujur dan sidin tadi memberikan petunjuk kepada jalan yang bujur. Cuma jangan kada ingat lah nih yang handap aja malam tadi ya Allah yang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sambil berabah maka tuh diampuni dosa-dosa sebanyak walaupun banyak benar dosa kita diampuni oleh Tuhan.
Siapa tahu kita waktu guring tadi itu habis umur langsung digarak-garak yang bini kada bangun. Jagar batajak yang bendera hijau tuh di muka. Nah tapi kita tadi sudah diampuni dosa-dosa oleh Tuhan. Nah ini tuh Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Handap aja itu mata 3 kali baca itu ya kalau. Nah imban itu hanyar baca Fatihah 4. Mbah itu ayat kursi itu untuk penjagaan atau Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Biar kada bodoh kada bapak boleh aja baca itu kada bodoh. Atau bodoh aja dulu karena batal pulang tagawil bini ya kalau. Tapi tetap dihukumi kita dapat pahala bodoh walaupun batal. Pian bodoh loh nih. Mbah bodoh lalu anak goreng nih. Tekan tajapai ya kalau apalagi bakal nah menjapai begini ya. Batal sudah nintah. Maksud batal di sini kada kawa dibawa sembahyang. Tapi pahala wudu tetap ada dapat kita. Gitu. Nah, jadi jangan khawatir, bapak wudu aja jaga batal juga aja, kada apa-apa. Tetap dapat pahalanya. Nah, tapi mun hendak sembahyang ada kawan paksa wudu pulang gitu. Faslun wa yang bagi ayyakuna laka wirdun. Nah, jadi sebelum ulun mulai masuk ke paslon lah. Jadi kesimpulan yang paslon mulai atas tadi urusan baca Quran, memang mengkawa kita disuruh berisi wiritan yang kita ambil dari surah di Quran atau ayat di Quran. Bisa ayat kursi kah saben hari 11 kali dibaca. Kadusah yang ratusan kali panat muntong 11 kali aja. Atau qul huwallah tadi 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Nah, atau hendak ada ngalih baca rotibul atas selesai sudah pagi sore. Atau pian hendak baca rotibul haddad pagi sore bisa juga, atau sekali-sekali aja dalam sehari semalaman bisa juga. Jadi banyak pilihan artinya kita ini banyak amaliyah itu bukan berarti harus seberataan pang digawe. Maksudnya tasarah memilih. Mun kawa berataan itu luar biasa. Nah tasarah memilih ya kita hendak ketujuh ratibul haddad, ketujuh ratibul atas atau salah satunya aja atau hendak itu pintangan Al-Quran lah, pintangan Al-Quran mun salawat kan lain lagi kisahnya. Nah jadi dalam ratibul atas ada Al-Quran, dalam ratibul haddad ada Al-Quran, nah dalam Wirdul Latif ada Al-Quran. Nah kayak itu maksudnya tuh. Amun ulun bahakunan hakun mau umpati ratibnya tuh karena itu disusun oleh Habib ulama besar wali Allah wali kutub. Kita tak umpat jaringan sidin. Nah itu daripada kita memilih seorang. Mun kita memilih seorang kita maulah jaringan nobina sinyalnya kada sampai itu. Nah masalahnya maulah jaringan seorang modal kada cukup. Ya kalau berapa miliar maulah jaringan kita tuh. Kita sanggup. Nah, faslun wayang bagi ayyakuna laka wirdun. Nah, disuruh pulang kita jasidin baisi wiritan. Tetapi wiritan ini min qiraatil ilmin nafi', membaca ilmu yang bermanfaat. Nah, membaca ilmu yang bermanfaat. Wa huwal ladzi, ilmu bermanfaat itu adalah yazidu fi ma'rifatika, menambah akan pengenalanmu bizatillah wa sifatihi wa af'alihi, menambah pengenalanmu terhadap Allah, sifatnya dan perbuatannya, wa alaihi dan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, satu garis miring mun dihalusi sifat 20. Nah, jadi ilmu bermanfaat itu pertama sifat 20. Sebab dengan belajar itu kita pinandul lawan Allah. Satu. Yang kedua wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka an maksiyatih. Nah, yang kedua, bila engkau belajar ilmu itu engkau tahu ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka, tahu tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang disuruh oleh Allah. Nah, berarti apa tuh? Ilmu apa tuh? Fikih. Disuruh juga kita mempelajari atau membaca saurangan yang sudah kita belajar atau mutalaah. Amun kita belum belajar, kita baca saurangan lu kupina mah hayabang ya Allah. Ini sudah belajar juga. Disuruh kita membulik-buliki, membaca-bacai. Nah, wa yuri suka nih yang kedua, yang ketiga pulang, dan ilmu yang yuri suka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirat. Nah, tasawuf mun kita mempelajari tasawuf, belajar sudah betul di rumah saurangan mutalaah pulang baca-baca sambil berabah-rabah, tapi jangan yang salawar handap baca kitab ya lah. Betapi ke barang
Nah jangan kelihatan intohot. Nah sambil berabah-rabah itu kita mewarisakan sifat zuhud terhadap dunia dan gemar dengan akhirat di hati. Allah yang mandakin itu barakat kitab-kitab karangan-karangan bubuhan ulama-ulama yang wali itu kita baca. Nah cuma mun kita kada bisa membaca yang kitab kuningnya tuh, ada kitab Melayunya. Ya Allah. Oh kada bisa juga kitab Melayu, ngalih ya. Aku nih mata pindah kaur ya. Padahal dasar kada bisa mengaji nah batah bener kaur nih. Nah, maka solusinya adalah duduk di majelis ilmu. Itu duduk di majelis ilmu yang dibahas 3 mata pelajaran itu. Tauhid menambah pengenalan kita lawan Tuhan. Nah, batu pulang fikih membujurakan gawian ibadah kita lawan Tuhan. Tasawuf menimbulkan akhlak hati yang bagus. Nah ini, nah itu yang ilmu yang bermanfaat disuruh kita ada bisi wiritan. Makanya arti wirid itu kan waktunya sudah tetap terjadwal. Batu pulang gawiannya itu terus wirid narannya. Pertama tadi sudah urusan Al-Quran ada sudah wiritannya. Urusan mutolaah menuntut ilmu, mendengar ilmu ada juga sudah. Makanya alhamdulillah benar kita ada pengajian yang urusan fardu ain yang sifat 20 ada, fikih ada, tasawuf ada ya kalau. Nah alhamdulillah tinggal menuguli lagi. Tinggal menuguli aja kita. Kalau orang Jawa kada paham menuguli lah. Tinggal istiqomah. Nah istiqomah aja lagi. Wa yubsiruka. Nah, mun kita mau belajar tasawuf, yubsiruka bi'uyubi nafsika. Allah akan menampakkan keaiban dirimu. Nya ciri manusia untung, cirinya lah, ciri manusia cagar untung di dunia, untung di akhirat tuh. Dilihat akan Tuhan banyaknya kesalahan dirinya sendiri. Tuh cagar untung tuh manusia. Nah, kebalikannya pang ciri manusia cagar celaka diperlihatkan Tuhan aib-aib orang lain. Lalu karena inya melihat aib orang lain aja yang dipikirakannya, lalu dipandirnya ciri cagar celaka tuh. Nah, jadi kalau kita menilai sudah diri kita anak celaka, anak untung. Nah, napa pikiran kita ke mana? Kalau menyisir tapih seorang, orang bahari kan menyisir tapih seorang. Nah, disisir banyak kunatnya sekalinya. Maksud tapih itu yang dibalik tapih itu napa landau misalnya. Banyak benar kunatnya sekalinya. Maksudnya itu tuh. Nah, itu ciri cagar untung tuh. Mun belajar tasawuf, pelajaran tasawuf tuh mahantam lawan diri kita masing-masing. Ternyata aku selama ini beramal belum bujur-bujur ikhlas. Ternyata aku menjalani hidup belum bujur-bujur sabar. Ternyata aku hari-hari diberi rezeki belum bujur-bujur bersyukur. Hari-hari aku begaul lawan kakawanan banyak bersangka jahat. Nah, mun cagar nang kaya itu ilmunya membuat kita nang kaya itu bagus dituguli belajar ilmu nang kaya itu. Nah, wa afati a'malika dan penyakit-penyakit yang ada di amalmu. Kita nih beramal tapi jangan-jangan amal kita nih ujung-ujungnya ditolak Tuhan karena mengandung penyakit, ada riya kah misalnya. Jadi hati-hati benar, riya ini pun berbahaya. Punya riya irawan aja yang enggak ada berbahaya. Amun riyanya berbahaya. Orang beramal haji, umrah, puasa, sembahyang, menghadap Tuhan. Ya Allah, nah ulun amal banyak, ulun sudah siap masuk surga. Jadi yang si haji ini siap sudah masuk surga. Ya Allah Taala, ayo aja. Malaikat Ridwan bukakan surganya. Nih si haji hendak masuk. Ya Allah Taala dibukakan Ridwan, malaikat Ridwan surga. Bubuhan haji yang melihati mendatangi hendak himung mana sudah melihat surga. Hadang holo ujar Allah Ta'ala Ridwan tutup pulang surganya. Ada jadi mah protes lawan Tuhan. Ya Allah kenapa mereka jadi? Aku jatuhan mengacari nah dikacari Tuhan. Kenapa sampai bisa nangkai itu Tuhan mengacari nangkai itu? Jadi sampai yang haji ini berucap bukan hanya haji lah, siapa haji lah. Nah itu cuma kan kebetulan itu haji orangnya. Jadi ujar si haji ini kenapa Tuhan nangkai itu? Lebih sakit melihat surga kada masuk surga daripada
kada usah sama sekali melihat surga. Sebab melihat surga itu sudah kacar benar, sudah nak masuk sekalinya kada jadi sakit benernya tuh, baik kada usah, baik langsung masuk neraka sekali. Itu peribahasanya tuh. Nah, ya Tuhan, nyawa dahulu ba'ama pina kisahnya kayak menghadap lawan aku, padahal ria kisahnya menghadap kiblat batang tubuh muntung memuji lawan aku ya Tuhan, kisahnya padahal ria karena makhluk, arti ria itu karena makhluk. Nah, kita mun kada bujur-bujur belajar masalah ria ini sungguh-sungguh mendalami ilmu tasawuf, kada paham. Sebab ria ini gunting dalam lipatan. Kada kelihatan, timbul ada pagetnya aja lagi. Nah, itu. Apinya kada kelihatan, sekalinya luyuhnya ada. Nah, itu ria. Terbakarnya ada. Nah, itu. Jadi makanya lah antara ilmu yang 3 macam yang fardu ain tuh, tauhid, fikih, tasawuf. Yang 3 macam ini tauhid ada tuntungnya. Tuntungnya ada 50 ke 25 tuntung sudah sampai kepada berbuah ikhlas. Bujur tujuan, bujur pandangan. Tuntung tauhid, kadu sasa tinggi-tinggi kena kada sembahyang lagi. Tuntung sudah. Fikih ada tuntungnya juga. Imbah tuh belajar istinja, belajar taharah, belajar wudu, sembahyang segala macam, tuntung. Ada rukunnya, tuntung. Kadu sasa tinggi-tinggi kena katuju berdebat. Bakakarasan, bagenalan urat. Nah, imbah nih itu sudah tasawuf bang kada ada tuntungnya. Ini sepakat ulama sudah. Tasawuf kada bakat tuntungan karena urusan hati, urusan iman. Nabi memadahkan iman tuh yazid wa yanqus. Iman tuh ada kalanya bertambah baik, ada kalanya berkurang. Karena perlu dipelihara hari-hari. Kayak cara memeliharanya, memperbaharui imannya kayak apa? Ya menuntut ilmu tasawuf nih. Kada bakat tuntungan ilmu tasawuf nih. Nah kayak kita sabar tuh ada tuntungnya lah. Kan bakal tuntungan sabar tuh. Makanya pian biar naran pian 3 kali sabar, misalnya sabar bin sabar bin sabar, kan ada bakal habisan. Nah kayak itu. Jadi jasidin mun kita belajar ilmu tasawuf disuruh. Nah, supaya apa? Supaya diperlihatkan aib-aib dirimu dan penyakit-penyakit amalmu. Wa maqayidi aduwika, dan kita tahu jebakan-jebakan syaitan. Jebakan-jebakan musuhmu syaitan kita tahu. Bahkan ujar Guru Bahari, nafsumu sendiri itu pun bisa menjebak. Nah, nyawa yang baikong itu nah bisa menjebak tuh. Mun kada tahu. Nah, wujuduka nih ujar Guru Bahari lah, wujuduka dzambun la yughfaru. Nyawa mencongkong itu sudah dosa. La yughfaru, kada ada ampunannya. Biar minta ampun sabrullah tetap aja jadi dosa. Amun kada belajar. Nah, mun kada belajar bujur-bujur. Sambungannya pulang. Wahadal ilmu yang 3 macam ini yang disuruh kita mempelajarinya ini sabit nyata benar ada fil kitabi di dalam Al-Quran. Nah, mana aja ada aja banyak dalilnya kan bila kita belajar ada tuh kan bertemuan. Was sunnah dalam hadis-hadis Rasulullah ada juga ilmu yang 3 macam ini. Fikih, tauhid, tasawuf nih. Wa kutubil a'immah, dan kitab-kitab para ulama. Nah, jadi pelajaran-pelajaran tauhid, fikih, tasawuf ada dalam kitab-kitab para ulama. Wa qad jama'ahu al-Imamul Ghazali, sungguh sudah mengumpulkan akan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Itu kembali kepada ilmu nafi' lah. Al-Imamul Ghazali oleh Imam Ghazali bi kutubihi al-azimati, dalam kitab-kitab sidin yang agung, al-khadril yang mulia, al-kabirati yang agung kebesarannya, yang mulia kadar ukurannya. Jadi kitab-kitab Imam Ghazali ini luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, kayak kitab Ihya Ulumuddin tuh nah. Ihya Ulumuddin itu 4 biji. Diringkas oleh Imam Ghazali sendiri, permintaan murid sidin jadi sabigi. Naran kitabnya Mursyidul Amin. Kitab Mursyidul Amin yang ringkasan Ihya Ulumuddin 4 biji itu diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Palimbang dalam kitabnya Siyarus Salikin.
Nah ujar Imam Nawawi yang pertama lahnya Nawawi dua loh kak, Nawawi bin Syarab Al-Adhkar Sahibul Adhkar Jasidin, seandainya kitab-kitab seluruh dunia ini hangus terbakar hilang berataan, Quran kadada, hadis-hadis Rasul kadada, seluruh kitab habis berataan, sekalinya ada tersisa kitab Ihya Ulumuddin, maka cukuplah kitab Ihya ninto untuk untuk memenuhi kebutuhan kita tentang agama baik di dunia maupun di akhirat. Cukup nih tuh. Nah, seandainya kitab-kitab yang lain tuh ada tuh lah. Makanya kitab Ihya Ulumuddin ini kalau di Hadramaut model kayak Quran. Baca badarus Quran tuh kan kita baca mulai awal sampai akhir tamat pulang ya kalau kitab Ihya tuh gitu juga di Hadramaut tuh. Baca mulai pemulaan sampai habis boleh pulang. Nah itu kitab Ihya Ulumuddin itu yang mengarang Imam Ghazali. Nabi Musa gin pian mengakui lo Imam Ghazali ini pernah dipertemukan kisahnya lo nggak lah pian? Belum tahu kisahnya nih, kayak Nabi kisah bahasanya. Angkat tangan aku jadi Musa lawan Imam Ghazali luar biasa. Hah? Nabi Musa. Maka sudah mati aja. Jar siapa? Nah. Al-kabirah, al-khatirah. Arti khatirah itu sangat berharga aja kita. Sangat berharga al-khatirah. Indaman lahu basirah, tetapi di sisi orang yang berisi pandangan yang bujur, pandangan yang dalam. Mun inya pandangannya handap, memandang kitab-kitab Imam Ghazali ini biasa, bahkan bisa mencela pian. Apa kitab Ihya itu aja? Banyak hadis palsu, banyak ini banyak itu aja. Nah, ini orang pikiran handap, kada tahu. Warusukhun fil ilmi, orang yang dalam ilmunya. Nah, mun orangnya dalam ilmunya luas, nahab, ini memandang kitab-kitab Imam Ghazali ini luar biasa. Nah, itu. Ujar guru sekumpul kayak ini lu menjawab lah. Kan banyak orang, wah ini orang terlalu pintar pian, kebanyakan gelar di belakang. Lalu memadahkan kitab Imam Ghazali ini banyak hadis maudhu'. Bukan hanya dhaif lagi, hadis maudhu', hadis palsu. Dijawab oleh guru sekumpul Bahri Jasidin, Imam Ghazali ini setiap sekali menulis hadis langsung sidin takunakan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal hadal hadis min indak? Apakah hadis ini dari pian? Naam ya Nabi. Nah, bahkan sidin itu ujar guru sekumpul, kenapa kada menulis an sampai kepada Nabi, ibarat sanad rawinya itu kada sidin tulis, karena sidin langsung dari Nabi. Ada bertulisan sanad lagi. Nah, maka kalau ada ulama yang wayah ini misalnya menilai dari sisi hadisnya banyak maudhu', nah kita naham kekurangan bahan, kada tahu. Sebab qalla ilmuhu kasura itaraduhu. Sedikit ilmu banyak juga menyalahkan orang. Nah itu jelas saja kenapa mendengar ya kalau bapak aja. Jadi ujar orang-orang Hadramaut, ulama-ulama besar termasuk Habib Abdullah Al-Haddad. Sidin tulis nama Al-Ghazali di sini, yang mengarang Habib Abdullah Al-Haddad. Sidin seorang qutbul ulum, wali kutub di bentangan ilmunya. Sidin tulis di sini Imam Ghazali sidin puji. Jasidin hanya orang-orang yang akalnya handap yang menolak lawan kitab Imam Ghazali, tapi mun ilmunya dalam sangat menerima. Wa kamalun fil yakin, namunnya bisi kesempurnaan yakin sakatuju benar lawan kitab-kitab Imam Ghazali. Pawazif, nah ini fi'il amar. Pawazif, maka peliharalah olehmu, jaga olehmu, mutalaah terus olehmu ala mutalaatiha, untuk memutalahi kitab-kitab Imam Ghazali ini. In kanat laka himmatun, apabila nyawa bujur-bujur berisi semangat yang ganal bisulukit tarikh, dalam menjalani jalan menuju Allah. Mun kita bujur-bujur bersemangat menuju jalan, menjalani jalan menuju Allah, mutalaahi, pelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Waragbatun in kana laka himmatun waragbatun fil wusuli ila maratibit tahqiq, menyawa hendak benar sampai kepada martabat-martabat yang tahqiq, yang mantap di kita. Arti martabat itu makam itu macam-macam, ada makam wara, ada makam zuhud. Nah, mun kita hendak bujur-bujur duduk sempurna di makam wara, pelajari kitab Imam Ghazali. Nah, itu sedikit lagi nah.
Wa qad infaradat al-kutubu al-Ghazaliyatu min baini kutubil muhaqqiqin min as-sufiyah. Nah, wa qad infaradat bahasanya sungguh mempunyai kekhususan tersendiri kitab Imam Ghazali ini. Artinya nomor satu lah. Nah, di antara kitab-kitab ulama-ulama muhaqqiqin yang lain minas sufiyah yang mereka itu pun ahli-ahli sufi juga. Kitab-kitab Imam Ghazali ini infaradat, kadada tandingannya, mempunyai kekhususan tersendiri. Nah, bil jam'i dipintangan kelengkapannya. Jadi lengkap benar, menyeluruh kitab-kitab sidin tuh. Wat tahriri dan dipintangan huraian-huraian detail-detailnya. Nah, jadi lengkap dan sangat detail. Bahkan wa husulit ta'siri fi zamanil qasiri, dan menghasilkan dampak yang besar bagi hati, bagi kebaikan hati, bagi kesehatan hati. Itu kitab-kitab Imam Ghazali dalam waktu fi zamanil qasir, dalam waktu yang hanya 1 mat. Handap aja kada lawas, asal bujur-bujur mempelajari usul ilallah. Nah, ninto itu kitab-kitab Imam Ghazali. Wa alaika wallahu alam. Di situ dulu lah, ini kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa landik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.